Hai teman-teman semua, kembali lagi di tutorial e-learning Dumet School. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara membuat kode otomatis menggunakan PHP. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ya, saya mempunyai form ketika nama anggota saya input, misalnya Joko. Nah, nomor urutnya akan berubah otomatis menjadi 2. Saya input lagi, misalnya Juki. Akan menjadi 3, misalnya saya input lagi Reza, jadi 4 dan seterusnya, tanpa kita harus menginput format kode tertentu. Oke, bagaimana cara membuatnya akan kita bahas sama-sama. Sekarang teman-teman buka text editornya. Di sini saya menggunakan Sublime ya. Teman-teman bisa menggunakan Notepad++, PHP Designer, ataupun Adobe Dreamweaver, sama saja. Oke, sebelum ini yang pasti kita harus start Apache dan MySQL di bagian SAMPP Control Panel agar nantinya PHP kita dan database kita bisa running atau berjalan. Oke, teman-teman bisa start sampai tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita akan buat sebuah folder baru di dalam folder htdocs kita. Kebetulan di komputer saya, SAMPP atau folder htdocs-nya berada di D. Ya, teman-teman bisa sesuaikan di mana letak folder htdocs-nya. Kemudian saya cari folder XAMPP, saya double klik, lalu htdocs. Nah, saya akan buat folder baru di sini. Klik kanan, new folder ya. Saya akan buat misalnya folder anggota baru, underscore baru. Ya, nanti file-filenya akan saya simpan di folder ini ya. Akan saya simpan di folder anggota underscore baru ini. Oke. Selanjutnya, saya akan buat sebuah file baru terlebih dahulu. Ya, saya save di dalam folder yang tadi saya buat, ada di htdocs, lalu anggota underscore baru, saya beri nama index.php ya. Kemudian saya save. Nah, pertama-tama kita akan buat HTML-nya terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa ketikkan seperti ini terlebih dahulu. Title-nya saya beri nama nomor urut. Ya, title-nya saya beri nama nomor urut. Kemudian saya akan buat sebuah table dulu untuk membuat formnya nanti. Table tr td. Di sini nomor urut. Oh ya, sebelumnya saya akan buat tag form dulu ya di atas. Karena nanti akan kita proses. Saya paste ya di sini ya. Jadi tabelnya itu ada di antara form dan slash form. Oke, kita lanjutkan. Saya buat td lagi. Saya akan buat tag input. Input. Type-nya saya kasih teks. Name-nya saya kasih no underscore urut. Value-nya saya kosongkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita tinggal copy di bawahnya. Nama. Nama. Input type-nya tetap teks.
Name-nya kita ubah menjadi nama. Oke, value-nya tetap kita kosongin. Lalu kita akan buat satu lagi di bawah untuk tombol simpannya. Input type-nya saya ganti submit. Name-nya saya ganti submit juga ya. Value-nya saya ganti simpan. Oke ya, seperti ini ya. Kalau sudah saya save, Ctrl S atau file save ya. Nah, di tag form jangan lupa kita tambahkan atribut method. Saya kasih post dan actionnya saya kosongkan karena nanti prosesnya akan saya tulis di file index.php ini. Jadi actionnya akan mengarah ke file itu sendiri ya. Oke, seperti ini. Kita buka dulu ya di browser localhost /anggota underscore baru. Nama foldernya apa ya? Tadi saya buat anggota underscore baru. Nah, masih seperti ini ya. Ya, masih seperti ini, masih belum ada perintah PHP-nya. Jadi masih berupa table dan form. Oke. Selanjutnya, teman-teman silakan buka localhost /phpMyAdmin. Kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Oke. Di sini saya akan buat sebuah database. Misalnya database-nya saya samakan ya dengan nama foldernya anggota underscore baru. Saya create. Oke. Kita pilih database-nya ada di sini ya. Anggota underscore baru di sini. Nah, saya buat table misalnya tb underscore anggota. Kolomnya kita kasih 2 ya, hanya untuk nomor urut dan nama. Saya klik go. Kolom pertama saya tulis kode anggota, type-nya saya kasih varchar, value-nya saya kasih misalnya, nah misalnya seperti ini ya, kode yang akan kita buat DM09160001, berarti ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 karakter. Berarti length atau values-nya kita isi 9. Indeksnya kita pilih primary. Oke. Kolom selanjutnya saya isikan nama anggota. Type-nya varchar, length atau value-nya saya isi misalnya 35 aja ya. 35 karakter. Kemudian saya save. Nah, kita sudah buat tabelnya, tapi kalau kita lihat masih kosong ya. Tabelnya masih kosong. Oke, selanjutnya kita akan buat perintah PHP-nya. Yang pertama yang harus kita buat adalah perintah untuk koneksi ke database yang tadi kita buat. Oke, di sini saya akan buat perintah PHP-nya. Saya akan buat sebuah variabel $count misalnya. Saya akan buat perintah dengan menggunakan MySQL connect. Ya. Lalu di sini saya ketik hostnya itu kita menggunakan localhost. Usernya saya pakai root ya karena kebetulan SAMPP saya belum saya konfigurasi. Jadi defaultnya masih root. Kemudian passwordnya saya kosongkan karena memang belum saya konfigurasi. Jadi defaultnya dia masih kosong. Kemudian database-nya kita sesuaikan dengan database yang tadi kita buat. Apa di sini nama database-nya? Anggota underscore baru. Berarti nama database-nya kita isi anggota underscore baru. Saya ketik di sini anggota underscore baru. Jangan lupa saya save. Oke. Selanjutnya, koneksi sudah kita buat.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari kode anggota terakhir menggunakan sebuah perintah query. Ya, kita akan mencari kode anggota yang terakhir. Saya akan buat sebuah variabel baru dulu, misalnya $no MySQLi query dalam kurung tutup kurung. Variabel koneksinya kita cantumkan di sini. Ya, $con ini didapat dari sini. Oke. Query yang akan kita pakai adalah query select. Yang akan kita select hanya bagian kode underscore anggota. Select kode underscore anggota from nama tabelnya di sini tb underscore anggota, tb underscore anggota. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah order by kode anggota, diurutkan berdasarkan kode anggota secara DESC atau descending, berarti dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti nanti kita akan mendapatkan kode anggota yang terakhir kali kita input menggunakan perintah order by descending ini. Oke. Kalau sudah, selanjutnya saya akan membuat variabel baru. Misalnya $kd underscore anggota. Di sini saya akan membuat perintah mysqli underscore fetch array. Ya, kita tampung hasil query ini. Ya, $no-nya kita taruh di sini. Oke. Query sudah. Fetch array juga sudah. Selanjutnya saya akan menampung hasil dari fetch array-nya itu sendiri. Saya akan membuat sebuah variabel lagi, misalnya $kode sama dengan $kd anggota dalam kurung tutup kurung kutip kode anggota. Ya, seperti ini. Kita tinggal ambil kode anggotanya. Nah, kode anggotanya sudah kita dapat. Sekarang kita akan memecah kode tersebut untuk mendapatkan 3 digit terakhir dari kode yang akan kita tentukan. Karena 3 digit terakhir ini merupakan nomor urut dari kode anggota tersebut. Ya, berarti kita akan mencari 3 digit kode terakhir. Oke, kita akan menggunakan perintah sub str. Saya akan buat dulu sebuah variabel $urut sama dengan sub str. String di sini saya masukkan kodenya. Oke, start di sini saya akan masukkan dari karakter keberapa akan kita ambil. D ini kalau di sub str itu dari 0 ya. Urutannya dari 0 bukan dari 1. Ya, jadi D ini adalah posisi ke 0, M1, 02, 93, 1 posisi keempat, 6 posisi ke-5 dan 0 posisi ke-6. Berarti kita start dari karakter di posisi ke-6. Ya, seperti ini. Lalu kita ambil sebanyak berapa karakter dari posisi ke-6? Saya akan ambil 1, 2, 3. Berarti saya tulis di sini 3. Ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan 1 dari setiap kode yang kita dapat. Saya akan buat variabel lagi, misalnya $tambah sama dengan dalam kurung tutup kurung int. Int ini adalah untuk mengubah
ya, tipe data yang akan kita ambil menjadi integer atau bilangan bulat. Jadi kalau misalnya hasil akhirnya 001 ya jadi 1, atau 002 berarti hasilnya 2. 012 berarti jadi 12 dan seterusnya. Oke, dilihat dari sininya ya. Karena yang namanya integer dia nggak bisa ya, nggak bisa angka nolnya di depan. Oke. Nah, yang kita ubah adalah variabel urut. Tinggal tambah 1. Nah, seperti ini. Oke, variabelnya sudah kita tambah 1. Selanjutnya, misalnya saya ingin 2 digitnya ini berasal dari 2 digit bulan dia daftar. Dan 16 ini adalah 2 digit tahun dari dia daftar. Berarti saya akan buat sebuah variabel BLN misalnya di sini. Saya akan kasih fungsi date dalam kurung tutup kurung. Saya kasih M di sini. M ini untuk mendapatkan bulan sekarang ya. Bulan sekarang. 2 digit bulan sekarang. Lalu saya buat lagi dolar THN. Saya pakai perintah lagi date. Nah, saya kasih Y kecil. Y kecil ini format untuk 2 digit tahun. Kalau Y besar itu untuk format 4 digit tahun. Jadi jangan salah ya. Pengertian antara Y kecil dan Y besar di sini berbeda. Jadi di sini kita menggunakan Y kecil aja karena kita membutuhkan 2 digit tahun saja. Oke. Nah, kita sudah pecah-pecah, nomor urutnya kita sudah dapat, bulan sudah dapat, tahun sudah dapat. Kita tinggal membuat format kode yang akan kita inginkan. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kondisi ya. Saya akan membuat kondisi dengan if else. Ya, kenapa harus dibuat kondisi? Jadi seperti ini. Karakter yang ini yang akan kita ambil. Ya. Jadi misalnya kalau hasilnya 12 ya, berarti harusnya DM 0916 ya 012 ya, harusnya seperti ini. Jangan 012 ya. Karena tadi di database kita buatnya 9. Jangan sampai dia menambah karakter lagi di sini. Ya, makanya kita harus cek berapa banyak karakter yang dihasilkan oleh variabel ini. Ya, berapa banyak karakter yang dihasilkan oleh variabel dolar tambah ini. Ya, misalnya banyaknya karakternya itu 12 ya, berarti 12, berarti formatnya 012. Kalau dia cuma dapat 1, berarti formatnya 001, ada kosong-kosongnya di depan. Ya. Oke. Kita praktekkan aja ya biar nggak bingung. Nah, saya cek di sini ya. If strlen ini fungsinya untuk menghitung berapa karakter ya, jumlahnya berapa karakter di dalam suatu kata. Nah, stringnya kita taruh di sini dolar tambah. Jika strlen dolar tambah sama dengan 1, maka kita akan buat formatnya sama dengan, misalnya tadi ya formatnya DM, saya tulis di sini DM titik dolar BLN titik dolar THN titik, ada kosong-kosongnya, 00 titik dolar tambah. Ya, seperti ini. Ya. Jika hasil atau banyaknya karakter dari dolar tambah ini sebanyak 1, ya berarti ada 00-nya di depan. Oke. Tapi jika saya copy aja ya. Sama dengan 2, maka formatnya 0-nya dikurang 1 seperti ini. Lalu terakhir else terakhir
Kalau dia 3, berarti nggak perlu ada nolnya. Jadi langsung aja tahun, dolar, tambah. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Caranya seperti ini kurang lebihnya. Kita tinggal tes di sini value-nya. Saya akan cantumkan PHP echo dollar format. Ya, seperti ini. Saya save dulu ya. Saya save. Sekarang di nomor urut ini saya refresh. Nah, muncul nomor anggota DM09160001 di sini. Nah, biar dia tidak bisa dikotak-atik, kita tinggal tambahkan atribut read only. Ya, jadi nggak bisa dikotak-atik nih, biarin aja. Oke, kita refresh. Dia nggak bisa dikotak-atik jadinya. Ya. Nah, sekarang kita tes. Sekarang saya akan coba buat perintah inputnya. If dalam kurung tutup kurung, kurung kurawal, is set dollar underscore post submit. Ya, jika submitnya atau buttonnya ditekan, saya akan buat sebuah variabel nomor urut sama dengan dollar underscore post nomor underscore urut. Ya, terus dolar nama sama dengan dollar underscore post nama. Oke, nama, name-nya, nomor urut name-nya ya. Jangan lupa ini didapat dari sini dan yang nama ini didapat dari name-nya si input nama. Oke. Terakhir kita tinggal buat query insert-nya. Variabelnya $con insert into nama tabelnya apa di sini tadi, TB underscore anggota. Tulis saja TB underscore anggota. Values field pertama itu dolar nomor underscore urut. Lalu field nomor kedua adalah dolar nama. Titik koma. Oke, kemudian saya save. Ya. Oke, terakhir kita tinggal tambahkan di sini header location .2 index.php ya. Titik koma di sini saya tambahkan variabel success. Nah, ya, sudah ya, seperti ini. Lalu di atas formnya saya akan buat notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Menggunakan if lagi, is set dalam kurung tutup kurung post bukan post tapi get, karena ngambilnya dari URL. Getnya success dalam kurung tutup kurung kurung kurawal echo misalnya H4 ya, /H4. Saya tulis data berhasil disimpan ya, seperti ini. Data berhasil disimpan. Titik koma terakhir. Saya save. Sekarang saya input ya. Rizal. Ya, jadi 2 di sini nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Lalu saya ganti di sini Dwi. Nah, berubah jadi 3. Fahrul. Berubah jadi 4. Eki. Berubah jadi 5. Dani. Berubah jadi 6 dan seterusnya. Ya, jadi nomor ini sudah nambah secara otomatis. Kita lihat di database. Saya browse. Nah, datanya pun tersimpan di dalam database. Oke teman-teman,
Caranya kurang lebih seperti ini ya, logika yang cukup sederhana sebenarnya. Oke, bagaimana teman-teman? Tinggal teman-teman cari aja sebenarnya kode atau nomor urutnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, demikian sedikit yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas kali ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, semangat belajarnya, dan happy coding semuanya.